wayang orang karena pernah dikatakan dengan melihat di internet itu kan dikatakan budaya yang diberikan atau diberikan itu sekitar tahun 2004 itu malah dikatakan mati suri, tapi pemerintah untuk melestarikan itu pada tahun 99 itu diadakan penerimaan PNS di khusus untuk wayang orang yang akan ditempatkan 5 titik. Itu satu di Musi Pandowo, Sirosari, RRI, Daratan Jakarta, lalu Jogja. Itu direalisasi tahun 2000 itu kami sudah masuk ke sana ke wayang orang Sirosari dengan ke PNS, tapi PNS Jakarta bukan PNS daerah. Yang tugasnya khusus untuk melestarikan wayang orang, tidak boleh tidak. Ini pemerintah pertama kali, berarti upaya pemerintah. Lalu yang masih berkembang memang yang paling eksis itu adalah di Solo, karena di Solo di bawah dinas pariwisata dan kebanyakan juga pegawai negeri yang diangkat pemerintah daerah. Tapi kalau wayang orang yang lain itu udah swasta. Bapak sendiri merasa berarti kan ini kan udah mulai perkembangan maju ini wayang orang dan mulai banyak yang suka lagi. Nah, kedepannya itu harapannya tuh lebih maju lagi bagaimana gitu? Kalau masalah wayang memang harapannya kita inginnya banyak penonton. Kita dan saya dan teman-teman itu punya harapan kita tidak akan mengulang sejarah lama dalam arti sudah pernah menjadi salah satu tontonan terfavorit di Surakarta, tapi di era zaman sekarang kita akan membuat sejarah baru.
gitu nonton? Kalau penonton kita sini mulai sudah bagus dibanding sebelum tahun 2004. Tahun 2004 itu masih sangat minim, tetapi mulai tahun 2005 dengan saya membuat program-program, bukan program baru tetapi mencari apa sih yang dimaui penonton, itu sekarang sudah bagus. Perannya yang lain. Perannya yang lain. Itu latihannya gimana? Sebenarnya kita tidak ada latihan. Tidak ada latihan itu dalam arti latihan khusus untuk umpamanya pentas nanti malam kita latihan nggak ada. Karena begitu masuk di wayang orang, pertama kali masuk itu harus punya tiga kriteria atau sudah punya modal tari, tembang, make up. Itu harus bisa itu. Kalau mungkin tembang bisa sambil jalan, tapi kalau tari dan make up itu harus sendiri. Karena di wayang orang tidak ada istilahnya make up artis, nggak ada. Itu semuanya dandanya sendiri semua, nggak ada yang dandani. Memang kami sendiri merasakan kalau cerita yang paling menarik itu adalah siklus Pandawa dan Kurawa. Itu paling menarik. Dan setelah itu juga nggak menarik. THR. Oh, itu dulu di Pugar. THR. Lalu tahun 45 mulai dibangun di yang gedung sekarang. Mulai ditempati tahun 1951 gedung yang kedua ini ditempati. Itu sempat terhenti lagi karena insiden G30S. Itu kan tahun 65. 65 selama 2 tahun vakum. Baru tahun 1968 ada pertunjukan lagi. Vakumnya itu ntar dikira ini doktrinasi gitu. Iya, karena kan ya maaf saja banyak pemain wayang yang dulunya itu sebenarnya dia tidak tahu tetapi ikut-ikutan jadi tersangkut jadi kesaut. Terus nanti kita boleh lihat enggak Pak pas proses sebelum, maksudnya pas make up, pas gambar di balik layar itu jam berapa nanti? Biasanya setengah 8. Tapi nanti sebelum setengah 8 dengan tahu sana gitu. Langsung di belakang? Iya, langsung ke belakang. Di belakang. Nanti Bapak juga ada? Nanti ada. Jadi nanti ketemu Bapak aja ya? Iya, bisa. Takutnya ntar nggak boleh masuk. Boleh. Kayak kartu identitas. Satu ini. Nggak bawa. Tanya apa? Udah? Apa ya? Aku tertariknya sama yang sejarahnya itu loh Pak. Jadi iya ya. Anak bicara. Dulu tuh berarti sebenarnya wayang orang itu sebenarnya itu asli Indonesia apa bukan sih Pak? Soalnya kan Ramayana Mahabharata itu kan India ya kan? Itu. Ya, kalau wayangnya itu memang asli Indonesia. Tetapi ceritanya adopsi dari Mahabharata Ramayana India. Jadi mengangkat ya? Iya. Mengangkat cerita. Itu yang pertama kali menciptakan wayang orang, tahu nggak Pak? Siapa? Kalau yang menciptakan yang di Solo itu ya Gankam. Gankam itu wayang orang. Tulisannya gimana Pak? GAN KAM. KHAM. Orang Cina itu. Chinese. Asli Cina apa keturunan Cina? Cina yang ada di Indonesia. Oh, oke. Oh, justru orang Cina yang bikin. Berarti dia yang pertama kali punya ide, ini enaknya cerita ini kita bikin kayak teater gitu. Yeah. Terus dia kayak ngajak temennya, terus mereka bikin pementasan sendiri dan sebagainya gitu. Akhirnya terbentuk ya? Ya, itu pun Gankam meninggal masih diteruskan. Putranya ada Gotiksuan. Gotiksuan itu sampai karena
di kancah kebudayaan khususnya wayang orang dia sangat berperan. Sampai dari Keraton Surakarta memberikan anugerah istilahnya pangkat KRT Harjonagoro. Kanjeng Raden Tumenggung. Harjonagoro. Sampai sekarang berarti masih ada keturunannya yang di sini, Masih. tapi nggak terlibat Ya, dalam. setelah Gudikson atau Harjonagoro itu sudah enggak istilahnya untuk keturunannya tidak ada yang eksis. Karena sudah di lingkungan yang lain sudah banyak yang eksis. Dengan Gudikson ini wayang ora kan terus di mana-mana ada. Dan berkembang sampai ke desa-desa pun yang Karesidenan Surakarta zaman itu setiap desa hampir punya wayang orang. Di Klaten itu banyak sekali wayang orang. Di Kecamatan Prambanan ada, di Kecamatan Klaten Kota ada. Nah, berarti terus itu waktu zaman aku kecil tuh kayaknya apa ya, booming banget gitu ya. Terus tahu apa, sampai kabarnya tuh dulu ada yang masuk sampai nggak kebagian tempat duduk gitu. Iya, Pernah kan? memang untuk tahun-tahun ini kan kelahiran tahun berapa? 90 sih ya. Ya pas aku dengernya juga dari cerita orang tua sih sekitar 70-80-an. Iya. Tuh. Memang benar. Untuk wayang orang itu jaya-jayanya, masa kejayaan wayang orang memang tahun 70-80. Tapi setelah 85 itu kan ada era globalisasi atau urbanisasi zaman dulu. Kemudian dari desa Sewotale ini mulai surut. Era globalisasi ini sudah mulai surut, padahal itu pemain-pemain yang lama masih ada. Terus tambah lagi tahun 96 krisis moneter. Paling parahnya mulai 96. 96 mulai, 98 puncak. Iya, puncaknya moneter kan 98. Itu mulai 96 itu sampai tahun 2000 itu sangat drop sekali. Makanya pemerintah mengangkat lulusan atau alumni dari pendidikan formal kesenian untuk diangkat ke wayang. Berarti sebelum tahun 2004, sebelum diangkat sebagai PNS itu mereka gaji sendiri berarti Pak? Pengangkatan itu tahun 99. Tahun 2000 itu 99. Iya. Ada yang istilahnya pemerintah itu honorer. Tetapi honorer zaman dulu masih berapa? Belum nyampe 400. Berarti yang bikin dari atas terus ngedrop itu globalisasi tadi ya? Globalisasi itu maksudnya apakah salah satunya itu ada kejenuhan dari penonton karena itu bioskop mulai masuk ya? Iya. Oh, jadi kan mereka ada, lebih memilih iya, bioskop gitu ya? Bioskop, terus ada televisi. Oh. Televisi masuk ke. Oh iya, TVRI. TVRI masuk ke desa-desa. Layar tancap. Berarti sebelum itu tuh belum ada televisi, belum ada. Ya sudah ada tapi masih satu terus buat terbit. Iya. Kan itu cuma Dalam satu kelurahan mungkin satu. Satu kampung itu kemungkinan satu yang punya itu pun orang yang paling kaya di sana. Gitu. Nah, mengiklankan sendiri wayang orang sekarang kan lagi mencoba untuk naik lagi kan Pak. Iya. Walaupun mungkin nggak kayak tahun dulu yang lama itu. Nah itu kita tuh dari Bapak tuh nariknya itu bagaimana gitu? Promosinya promosinya. kita lewat pemerintah juga, terus ke hotel-hotel, terus kita menyediakan kita sebenarnya punya
hari, punya hari yang sebenarnya semua hari itu bagus ya, tapi untuk pertunjukan wayang itu biasanya hari Kamis, Jumat, Sabtu itu yang paling bagus. Terus kebetulan kalau kita pas ini cuti bersama terus liburan sekolah itu kita bagus penontonnya, karena banyak yang anak-anak, banyak yang orang tua, karena liburan. Ya karena liburan. Dan kita sebenarnya juga punya penggemar anak, beberapa anak. Nah ini kan bisa menarik orang tuanya, nggak mungkin anak berangkat sendiri kan. Iya. Tuh. Karena di sana hanya isi hewan dan Ya, kebun binatang ya dulu ya. Kebun binatang. Tahun 1910 Gunung G10 memerintahkan wayang pindah ke Bidadari, dan mulai saat itu disebut wayang orang Bidadari sampai sekarang. Dulu itu masih punya aura. Nah salah satunya ingin mungkin terlalu ekstrim apa enggak ya kalau saya bilang numpang tenar, karena banyak sekali wayang orang. Ini contohnya yang sekarang aja itu teman-teman itu juga di daerahnya sana mulai terangkat, dalam arti yang kulino yang terbiasa menerima job dari luar itu dia kan sebagai embel-embel, oh mbak ini pemain wayang orang Bidadari. Nah ini menaikkan nama rating atau apa gitu loh. Mungkin seperti itu memang. Ya bisa.
Nah, penontonnya sampai sekarang masih banyak nggak? Masih ada setia gitu nonton. Kalau penonton kita sini mulai sudah bagus dibanding sebelum tahun 2004. Tahun 2004 itu masih sangat minim, tetapi mulai tahun 2005 dengan saya membuat program-program, bukan program baru tetapi mencari apa sih yang dimaui penonton, itu sekarang sudah bagus. Ya cuman kita kadang nggak ada penonton lagi itu kalau pas dari siang sampai jam 8 sore hujan. Itu pasti nih. Kemarin hujan. Iya, itu memang kurang penontonnya. Kami sebenarnya juga punya penonton setia. Penonton setia itu ya dari kalangan orang tua, tapi yang muda-muda juga sebagian, tapi kita belum bisa meraup anak-anak muda banyak untuk penonton wayang orang, karena kita masih waktu saya mengkoordinasi teman-teman, saya punya program untuk menarik anak-anak muda. Nah sekarang saya kan karena saya ada tugas belajar, nah ini ya mungkin tidak melemah, tetapi programnya kurang, istilahnya kurang, kita harusnya jemput bola. Nah ini kurang, tidak seperti itu. Tapi ya mungkin mulai 2013 akan dibuat yang lain. Bandana beki sudah paingan